Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prabu Setira Putra dari kelas PTKG Kampus 5 UNM. Jadi, saya selaku moderator kelompok 4 mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat hadir di mata kuliah perangkat keras. Jadi perkenalkan, kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Ahmad Rahmanjani, Fatur Rahman, An-Naufal, dan Cynthia Wulandari. Materi yang dibawakan kelompok 4 yaitu Microsoft Windows, Microsoft Corporation, dan Microsoft Office. Baiklah, materi yang dibawakan kita mulai dari Saudara Fatur. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 20020955. Nah, materi pertama yaitu mengenai Microsoft Windows. Nah, yang terlebih dahulu yang perlu kita ketahui dari Microsoft Windows yaitu mengenai definisinya. Yang seperti kita ketahui, Windows merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menggunakan grafis antarmuka atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan, seperti itu. Nah, dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada Microsoft DOS. Cukup dengan menggunakan mouse dan keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui juga mengenai fungsi dari Windows. Fungsi Windows yang pertama yaitu menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Ketiga, pengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Keempat, mengolah data input dan output serta mengendalikannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andi Prabu Putra untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Microsoft Windows. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Sejarah Windows. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, banyak hal yang telah berubah. Namun, beberapa juga tetap dipertahankan. Untuk lebih mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini, mari simak sejenak sejarah Windows. Yang pertama adalah Windows 1, November 1985. Dari sinilah Windows bermula perkembangannya, dipelopori oleh Bill Gates yang juga seorang founder Microsoft. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1995 yang merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis versi 16-bit. Ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Untuk membantu pengguna agar lebih familiar terhadap sistem ini, Microsoft juga turut menyertakan sebuah game, yaitu reversi yang cara memainkannya sangat bergantung pada kontrol mouse, sehingga beberapa orang terbiasa menggerakkan mouse. Dan yang kedua adalah Windows 2 Desember 1987. Pada tahun setelah Windows 1 diluncurkan, Windows terus dikembangkan, terbukti dengan diluncurkannya Windows 2 pada Desember 1987. Salah satu inovasi terbesar yang muncul di Windows 2 adalah kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan ikonising atau isoming, kontrol panel, dan berbagai pengaturan lainnya dijadikan satu sehingga memudahkan penggunanya. Hal ini pun bertahan hingga saat ini. Windows 3, Mei 1990. Windows pertama yang membutuhkan hard drive diluncurkan pada tahun 1990. Windows 3 merupakan versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses, yang juga mendukung 256 warna sehingga interface terlihat lebih berwarna.
Windows 3.1 1992. Pada tahun 1992, Windows 1 diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font type. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 yang memerlukan RAM sebesar 1 MB. Untuk dapat bekerja, Windows 3.1 juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan oleh CD-ROM. Windows 95 Agustus 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 adalah diperkenalkan tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32-bit yang dapat melakukan multitasking. Tidak hanya itu, Windows 95 juga dibekali dengan text bar sehingga akan mempermudah pengguna dalam mengoperasikan OS ini. MS-DOS masih memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program. Internet Explorer mulai dikenakan pada versi Windows ini. Baiklah, kita lanjut. Windows 98 Mei 1998. Diluncurkan pada tahun 1998, Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Windows Explorer 4, dengan Windows Explorer 4, Outlook, Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetSoft Player. NetSoft Player kemudian digantikan dengan Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 1999. Penggunaan USB mulai berkembang pesat pada Windows 98, termasuk USB Hub dan USB Mice. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 adalah Windows Drive model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah drive yang mendukung semua versi Windows di masa setelahnya. Windows Millennium Edition atau ME September 2000. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ME merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walaupun Windows yang diluncurkan pada September 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti sistem recovery otomatis pada Windows ME. Pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Player 7, dan Windows Move Player. Windows 2000 Februari 2000 dapat dikatakan sebagai kembaran Windows ME karena lahir pada tahun yang sama. Windows 2000 selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP. Pada Windows 2000, hal yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkan sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, dan standby. Windows XP Agustus 2001. Windows XP merupakan salah satu versi Windows yang paling banyak disukai oleh pengguna, berbasiskan Windows 2000 dan juga elemen yang ramah pengguna dari Windows ME. Pada Windows XP, menu start berwarna hijau dan stack bar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkanlah tipe Clear atau Clear Type, sebuah program yang didesain untuk mempermudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD, burning, dan fitur autoplay dari sebuah CD. Fitur XP Windows XP merupakan operasi sistem yang paling lama digunakan. Bahkan dari update Windows XP masih tersedia hingga April 2014, 13 tahun setelah pertama kali diluncurkan. Masalah terbesar yang dihadapi Windows XP adalah keamanannya, walaupun terdapat firewall di dalamnya. Karena populernya, banyak hacker yang mengeksplorasi program atau sistem Windows XP. Windows XP mengalami tingkat popularitasnya 6 tahun setelah diluncurkan. Setelah kemudian Windows Vista hadir pada November 2006, pada Windows Vista, tampilan Windows lebih fokus pada elemen transparan seperti searching dan security di dalamnya.
Walaupun begitu, Windows Vista sering membuat penggunanya terganggu karena request berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Windows Vista juga berjalan dengan sangat lambat pada komputer lama. Bahkan beberapa versi Vista tidak dapat digunakan di PC tertentu. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Windows Vista ini merupakan produk gagal. Windows 7 Juli 2009. Windows 7 diluncurkan dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah dan kritik yang diterima oleh Windows Vista. Microsoft menambah kemudahan pengguna dengan desain dari Windows 7 yang lebih baik. Windows 7 dapat dijalankan dengan lebih cepat, stabil, dan hingga banyak pengguna yang akhirnya beralih ke Windows 7 dari sebelumnya XP atau Vista. Windows 8 Oktober 2012 dipasarkan pada Oktober 2012. Microsoft berharap Windows 8 menjadi primadona baru bagi pengguna komputer yang sebelumnya sudah puas dengan Windows 7. Hal yang paling mencolok dari Windows 8 adalah adanya widget untuk menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Walaupun begitu, tampilan desktop masih sedikit mirip dengan Windows 7. Windows 8 dapat dijalankan dengan lebih cepat, terutama pada proses booting, dibandingkan versi Windows sebelumnya. Windows 8 juga dilengkapi dengan USB 3.0. Windows 8.1 Oktober 2013. Sebelumnya Windows 8 tidak memiliki tombol Start di bagian desktopnya. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Microsoft dengan dihadirkannya Windows 8.1 yang dirilis pada Oktober 2013. Windows 8.1 meluncurkan kembali tombol Start, namun dengan ikon yang bergambarkan 4 jendela, logo Windows versi Red, juga tulisan Start. Kembalinya tombol Start ini diharapkan agar lebih memudahkan pengguna yang masih menggunakan mouse dan keyboard tanpa layar sentuh. Lokasi tombol Start pada Windows 8.1 sama dengan Windows 7, yakni berada di pojok kiri bawah desktop. Perbedaan lain antara Windows 8.1 dengan 8 terletak pada ukuran tile pada ukuran T-Star Screenly. Pada Windows 8.1 terlihat lebih fleksibel dan bervariasi. Windows 10 Juli 2015. Windows 10 ini dirilis pada Juli 2015. Pada Windows 10 tetap dipertahankan tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur yang menarik dari Windows 10 adalah adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse atau mode tablet, seperti pada komputer Surface Pro 3 yang keyboardnya dapat dilepas. Dengan berbagai kelebihan, Windows 10 yang menarik dan memukau membuat banyak pengguna yang berbondong-bondong melakukan upgrade dari sistem operasi lama mereka ke Windows 10. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian Windows beserta fungsi dan sejarah Windows. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rapsanjani dengan NIM 200209552007. Saya merupakan anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu Microsoft Corporation. Pertama, pengertian Microsoft Corporation. Microsoft Corporation merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Redmond, Washington DC, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia yang didirikan oleh Bill Gates yang merupakan orang ketiga terkaya di dunia, dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan yang paling berharga di dunia. Microsoft didirikan untuk mengembangkan dan menjual interpreter basic untuk Altair 8800.
Perusahaan Microsoft dalam membangun perusahaannya menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen perusahaan Microsoft tidak terlepas dari peran kepemimpinan atau leadership dari seorang Bill Gates dengan pribadi dan caranya memimpin serta membangun perusahaan dari bawah mengantarkan perusahaan Microsoft mencapai kesuksesan. 2. Sejarah singkat Microsoft Corporation. Paul Allen dan Bill Gates merupakan teman masa kecil yang dari dulu telah menyukai pemrograman komputer. Mereka pun mencoba untuk membuat bisnis dengan memanfaatkan kemampuan mereka. Karena pada saat itu mereka tidak memiliki penerjemah, Allen membuat simulator untuk Altair, sementara Bill Gates mengembangkan interpreter. Pada Maret 1975, MIT setuju untuk mendistribusikan dan memasarkan produk Paul Allen dan Bill Gates dengan nama Altair Basic. Pada tahun 1980, Microsoft memasuki bisnis OS (Operation System) dengan versi sendiri dari Unix disebut Xenix. Tetapi setelah negosiasi dengan Digital Research gagal, IBM menyetujui kontrak dengan Microsoft pada November 1980. Karena berbagai faktor, seperti pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk MS-DOS, Microsoft langsung ke sistem operasi PC vendor terdepan pada masanya. Perusahaan Microsoft memperluas diri ke pasar dengan merilis MOS Microsoft pada tahun 1983. Pada tanggal 26 Mei 1995, setelah internet tidal wave MIMO, Microsoft mulai mendesain ulang penawarannya dan memperluas produk ke dalam jaringan komputer dan World Wide Web. Setelah peluncuran Windows Phone 7, Microsoft perlahan-lahan kembali dengan pencitraan penuh seluruh jajaran produk antara tahun 2011 dan 2012. Tanggal 31 Mei 2012, Microsoft kembali merilis versi preview Windows 8, perangkat lunak generasi berikutnya. Perangkat lunak ini dirancang untuk berbagai tablet peralatan kemeja komputer. Ketiga, visi misi Microsoft Corporation. Visi Microsoft Corporation adalah menetapkan Microsoft sebagai pemimpin dalam keragaman dan inklusi dengan menjalankan kepemimpinan global yang eksekutif, keterlibatan, dan akuntabilitas, dan dengan meningkatkan keragaman di tempat kerja pada semua tingkatan, nilai, dan komitmen untuk membangun keseimbangan kehidupan kerja dan membangun kemampuan untuk orang-orang dan organisasi. Sedangkan misi Microsoft Corporation adalah berusaha untuk memahami nilai dan menggabungkan perbedaan setiap karyawan, membawa kepada perusahaan sehingga dapat membangun tempat kerja multikultural terbesar di industri teknologi dan mencerminkan keanekaragaman tumbuh dan masuknya komunitas kita di pasar global. Jadi, maksud dari visi misi Microsoft di sini yaitu Microsoft ingin menjadi pemimpin pasar global dengan membuat terobosan baru untuk menciptakan revolusi besar di bidang teknologi mikroprosesor. Keempat, struktur organisasi Microsoft Corporation. Jabatan tertinggi dari struktur organisasi Microsoft ada Presiden Direktur. Lalu di bawah Presiden Direktur ada Head of IT atau CEO. Bill Gates pernah menjabat sebagai CEO dari Microsoft, tetapi pada era sekarang Bill Gates telah digantikan oleh Satya Narayana Nadella yang ditunjuk sebagai CEO Microsoft pada tanggal 4 Februari 2014 menggantikan Steve Ballmer. Di bawah CEO ada 4 badan, yaitu pertama IT Strategy and Planning, yang kedua IT Application and Development, yang ketiga IT Network and Infrastructure,
Yang keempat, IT Operation. Setiap badan tersebut memiliki perannya masing-masing sesuai dengan namanya. Seperti contohnya IT Strategy and Planning. Sesuai namanya, IT Strategy and Planning berperan untuk bagaimana cara memasarkan produk-produk dari Microsoft ke dalam lingkup bisnis. Seperti halnya dengan badan-badan lainnya, memiliki peran sesuai dengan namanya. Kelima, jenis-jenis produk Microsoft. Ada beberapa jenis-jenis produk Microsoft, diantaranya yaitu Windows Client yang mengelola server dan sistem yang bernama Microsoft Windows. Information Worker yang mengelola produk software perkantoran. Yang ketiga, Microsoft Business Solution yang mengelola jasa bisnis dan aplikasi proses. Yang keempat, Server and Tools yang mengelola perangkat, pengembang, dan software server yang terintegrasi. Yang kelima, ada Mobile and Embedded Device yang mengelola Palm Top dan jasa telepon MSN. Dan yang keenam, ada Home dan Entertainment yang mengelola hardware dan software konsumen. Itulah tadi materi dari Microsoft Corporation. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia Wulandari dengan materi Microsoft Office. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari, anggota dari kelompok E4 dengan nomor NIM 20020955220. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Office. Microsoft Office merupakan jenis software. Microsoft Office adalah Microsoft yang juga digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengombinasikan data yang berbentuk dokumen yang dapat diolah, yakni data digital yang berupa huruf, gambar, dan angka. Beberapa aplikasi dan bagian dalam Microsoft Office yang sudah populer adalah Excel, MS Word, dan juga MS PowerPoint. Microsoft Office sendiri adalah paket perangkat lunak yang memiliki peran khusus bidang perkantoran. Hal-hal yang berhubungan dengan data perkantoran akan disimpan secara singkat dan detail di dalam Microsoft Office. Selain di kantor, Microsoft Office ini juga dapat digunakan di dalam dunia formal, seperti lembaga pendidikan dan lembaga kedinasan, karena memudahkan penggunanya dalam memproses pengolahan data dalam bidang yang difokuskan. Microsoft Office ini ditunjukkan untuk membantu orang-orang dalam bidang pekerjaannya. Oleh karena itu, Microsoft Office ini didesain dan diciptakan oleh perusahaan perangkat lunak yaitu Microsoft. Perusahaan ini dipimpin oleh Bill Gates dan sampai sekarang sudah mencapai kesuksesan yang tertinggi. Kemudian selanjutnya terdapat sejarah Microsoft Office. Pada tahun 1988, Microsoft Office ini diluncurkan oleh Bill Gates di Comdex, Las Vegas. Paket perangkat lunak ini awalnya dinamai Office Suite, kemudian dinamai Office saja. Kemudian ia mempatenkan nama menjadi Microsoft Office. Microsoft Office untuk Windows dimulai pada bulan Oktober 1990 sebagai paket dari 3 aplikasi yang dirancang untuk Microsoft Windows 3.0, Microsoft Word untuk Windows 1.1, Microsoft Excel untuk Windows 2.0, dan Microsoft PowerPoint untuk Windows 2.0. Kemudian, setelah Microsoft Office populer pada tahun 1995,
Microsoft meluncurkan kembali aplikasi perkantoran ini dengan versi 1995 bersama dengan OS Windows 95-nya. Pada sistem operasi ini, Microsoft merombak total Windows versi 3.1 dan Windows 3.11 for Workgroup. Perubahan yang cukup signifikan dalam sejarah sistem operasi pada saat itu, sejalan dengan perkembangan sistem operasi Microsoft Windows. Microsoft Office sendiri terus berkembang pesat dan semakin mapan dan terus digandrungi serta digunakan oleh sebagian besar masyarakat komputer di dunia, termasuk di Indonesia. Hingga sekarang, Microsoft Office terus diperbarui, bahkan berkembang dengan pesat. Versi dari Microsoft Office ini ditandai dengan peluncuran pembaharuannya, seperti Microsoft Office 2001, 2003, 2007, 2010, lalu 2013, lalu 2016, yang hingga sekarang terbaru adalah Microsoft Office 2019. Dan untuk pembahasan lebih jelas tentang sejarah dan jenis dari Microsoft Office akan dilanjutkan atau dibacakan oleh saudara Arif Farabi An-Naufal. Perkenalkan, nama saya Arif Farabi An-Naufal dengan NIM 2002 0955 2027. Saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Office, jenis-jenis Microsoft Office, dan fungsi-fungsinya. Di dalam Microsoft Office, sudah ada beberapa paket-paket aplikasi yang sudah memiliki fungsi khusus masing-masing. Berikut jenis-jenis Microsoft Office dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada Microsoft Word. Sesuai namanya, Microsoft Office yang satu ini digunakan untuk mengolah data berupa teks atau huruf. Tetapi, Microsoft Office Word juga dapat memasukkan media lainnya ke dalam susunan data yang disusun pada perangkat lunak ini, seperti gambar dan animasi. Tampilan Office Word ini berupa kertas HVS putih yang kosong, sehingga memudahkan penggunanya dalam menyusun data. Office Word juga biasa digunakan dalam dunia formal. Contoh-contohnya seperti membuat jurnal, esai, artikel, bahkan skripsi dan paper-paper formal lainnya. Yang pertama, Microsoft Word. Sesuai namanya, Microsoft Office yang satu ini digunakan untuk mengolah data berupa teks atau huruf. Tetapi, Microsoft Office Word juga dapat memasukkan media lainnya ke dalam susunan data yang disusun oleh perangkat lunak ini, seperti gambar dan animasi. Tampilan Office Word ini berupa teks berupa kertas HVS putih yang kosong, sehingga memudahkan penggunanya dalam menyusun data Office. Word juga biasa digunakan dalam dunia formal, contohnya seperti membuat jurnal, esai, artikel, bahkan skripsi dan paper formal lainnya. Kedua, ada Microsoft Excel. Ini adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk Microsoft Windows dan macOS. Program pengolah angka ini dilengkapi filter kalkulasi. Office Excel merupakan salah satu paket perangkat lunak yang sangat spesifik dalam mengolah data. Perangkat ini digunakan untuk mengolah data berupa teks dan angka. Ciri khas Microsoft Office ini mengolah data dalam bidang matematika. Dan yang dimiliki Office Excel yaitu berupa lembaran yang sudah diberikan tabel-tabel, sehingga Anda dapat mengelompokkan data dengan mudah. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantor mereka. PowerPoint berjalan di komputer PC berbasis Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Jika dalam Office Word dan Excel hanya mengutamakan teks, namun PowerPoint ini dapat menggunakan apa saja sebagai media penyampaian informasi. Biasanya digunakan dalam presentasi pendidikan, presentasi proyek, dan presentasi suatu produk. Selain itu, di dalam Microsoft PowerPoint juga terdapat fitur yang dapat digunakan untuk membuat desain grafis.
Cara ini cukup praktis jika dibandingkan dengan aplikasi Paint. PowerPoint banyak digunakan di kalangan pebisnis dan kantoran, siswa, pendidik, dan trainer. Yang keempat, Microsoft Access. Microsoft Office Access merupakan perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah basis data. Maksudnya, data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibuat saling memiliki keterkaitan atau hubungan, karena basis data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang terpisah. Microsoft Access ini juga biasa digunakan oleh para pebisnis. Ini adalah program aplikasi berbasis data komputer relasional untuk skala rumahan dan perusahaan mikro sampai menengah. Aplikasi ini adalah mesin basis data Microsoft Jet-based Engine dan menggunakan tampilan grafis intuitif sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Kelima, Microsoft Outlook. Ini adalah bagian dari Microsoft Office. Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk membaca dan mengirimkan surel. Microsoft Outlook juga dapat dilengkapi dengan fungsi jadwal kerja, kalender, jurnal, dan catatan. Jika digunakan bersama Microsoft Exchange Server, aplikasi ini dapat memberikan akses kalender, surat, dan jadwal secara bersamaan. Yang keenam, Microsoft Publish. Ini merupakan paket aplikasi perkantoran dari Microsoft yang berguna untuk membuat surat kabar, desktop publishing, kartu ucapan, dan masih banyak lagi. Awalnya, Microsoft Publisher digunakan untuk Microsoft Office 2003 dan kemudian Microsoft Office 2007. 7. Ada Microsoft OneNote. Aplikasi ini sesuai dengan namanya, dapat digunakan sebagai kertas catatan dimanapun Anda dapat menggambar, menulis, mencoret-coret, memasukkan objek, dan menampilkan screenshot. Microsoft InfoPad. Program aplikasi ini digunakan untuk membuat formulir pemasukan data dengan basis XML. InfoPad pertama kali dirilis sebagai bagian Microsoft Office System 2003 dan saat ini merupakan bagian Microsoft Office System 2007. Saat dikembangkan, InfoPad mempunyai nama kode Xdocs dan menyediakan fitur-fitur seperti membuat dan menampilkan dokumen XML yang didukung skema XML. 9. Microsoft Launch. Ini adalah aplikasi Microsoft yang sebelumnya dinamai dengan Office Communicator 2007. Aplikasi ini dikeluarkan pada tahun 2011 dan saat ini sudah hadir dalam paket Microsoft Office 2013. Sebenarnya, Link mempunyai banyak fungsi, tetapi bagi kebanyakan pengguna, Link merupakan instant messenger seperti MSN Messenger, Google Talks, Skype, dan Yahoo Messenger. 10. Microsoft Visio. Ini adalah program aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat diagram, flowchart, skema jaringan, dan brainstorm. Aplikasi ini memanfaatkan grafik vektor untuk membuat diagram. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.